David Walliams adalah seorang komedian, aktor, penulis, dan presenter terkenal asal Inggris. Ia begitu dikenal karena buku cerita anaknya yang unik, lucu, serta penuh dengan pesan moral yang sangat kuat. David Walliams lahir pada tanggal 20 Agustus tahun 1971 di London, Inggris. Ia mulai dikenal pertama kali sebagai seorang komedian, hingga akhirnya meraih kesuksesan besar sebagai penulis buku anak. Salah satu buku karangan David Walliams yang sangat terkenal adalah The Blunders. Buku ini bercerita tentang kehidupan keluarga Blunders, sebuah keluarga yang dianggap paling gagal dan paling sial di dunia. Kehidupan keluarga Blunders sangat berantakan. Mereka hidup serba kekurangan. Tinggal di rumah tua yang hampir roboh, mereka juga selalu mengalami kesalahan konyol dan dipandang rendah oleh lingkungan sekitar mereka. Sepertinya apapun yang mereka lakukan selalu berakhir dengan kekacauan, hingga semua orang memandang rendah kepada keluarga itu. Sumber utama kekacauan keluarga Blunders sebenarnya berawal dari kesalahan serta keserakahan bapak dan ibu Blunders, di mana mereka sangat terobsesi dengan kekayaan, hingga rela melakukan apapun demi keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Alih-alih memberi contoh yang baik, mereka justru membuat rencana jahat dan penipuan. Bapak dan Ibu Blunders tidak pernah ingin berubah atau menjadi normal, walaupun mendapat banyak tekanan. Karena sebenarnya mereka ingin menyimpan dan melindungi harta rahasia keluarga mereka. Bapak dan Ibu Blunders ternyata menyimpan serta menyembunyikan koin-koin emas warisan keluarga. Mereka sengaja membuat rumah mereka berantakan, agar tidak ada orang yang curiga. Dan benar saja, sepertinya tidak ada orang yang menyangka jika di dalam rumah yang hampir roboh itu ternyata menyimpan harta bernilai tinggi. Namun seiring berjalannya waktu, masalah besar mulai muncul ketika seorang petugas sosial menilai bahwa keluarga ini tidak layak dan berencana memisahkan anak-anak dari orang tua mereka. Dan sejak saat itu, kehidupan keluarga Blunders berkembang menjadi petualangan yang menegangkan sekaligus lucu. Mereka pun harus menghadapi berbagai kejadian konyol, menegangkan, dan mengharukan, agar mereka dapat tetap hidup bersama, serta membuktikan bahwa mereka adalah keluarga yang penuh cinta. Bapak dan Ibu Blunders akhirnya disadarkan, dan mereka berjuang keras untuk mempertahankan keutuhan keluarga dari semua kesalahan dan kekonyolan yang mereka buat. Dapat terlihat bahwa mereka sebenarnya memiliki hati yang baik dan penuh kasih sayang. Keluarga Blunders akhirnya sadar jika hal yang paling berharga bukanlah kekayaan atau kesempurnaan semata, melainkan kebersamaan, kesetiaan, dan menerima keluarga apa adanya. Bagi mereka, hal yang terpenting adalah mereka dapat saling mencintai dan selalu ingin tetap bersama. Di akhir cerita, keluarga Blunders menunjukkan bahwa kesempurnaan bukanlah ukuran dari suatu kebahagiaan, dan bahwa keluarga yang penuh cinta jauh lebih berharga daripada keluarga yang hanya tampak sempurna dari luar. Banyak hal dapat kita pelajari dari kisah keluarga Blunders tentang arti keluarga yang sesungguhnya, di mana kita tidak boleh menilai orang dari penampilan atau keadaan luarnya saja. Kita harus dapat menerima kekurangan dan ketidaksempurnaan seseorang, karena sesungguhnya kasih sayang lebih penting daripada sekedar kesempurnaan.
Kisah keluarga Blanders mengajarkan bahwa orang tua juga manusia biasa yang juga dapat melakukan kesalahan. Yang terpenting Bapak dan Ibu Blanders segera sadar dan mau berubah untuk lebih rendah hati. Mau belajar dan memperbaiki diri demi kebaikan keluarga mereka. Anak-anak keluarga Blanders meskipun dibesarkan dalam lingkungan yang keliru, namun mereka tetap bisa belajar, tumbuh, dan berubah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya latar belakang keluarga tidaklah menentukan masa depan anak-anak sepenuhnya. Keluarga Blanders sering diremehkan karena hidup mereka berantakan, padahal mereka memiliki hati yang baik. Maka seharusnya nilai seseorang tidak ditentukan oleh harta, rumah, atau status sosial, melainkan oleh sikap serta kasih sayang yang ada pada dirinya. Di rumah yang penuh dengan kekacauan, nampaknya tawa adalah cara mereka untuk bertahan hidup. Meskipun kesialan datang silih berganti, tapi harapan akan selalu menemukan celah untuk masuk. Tidak ada keluarga yang sempurna. Suatu keluarga tidak harus sempurna untuk bisa saling mencintai. Suatu keluarga tidak harus sempurna untuk menjadi bahagia. Kesalahan dan kegagalan adalah bagian dari suatu kehidupan. Dan karenanya hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi tidak berharga. Terkadang kita tidak boleh terlalu serius dalam menjalani hidup. Tetaplah bersyukur, meski dalam keadaan sesulit apapun. Walau hidup serba kekurangan, keluarga Blanders tetap bersama dan berusaha tertawa. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk terus berpikir positif dan tetap berharap. Bahkan saat keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Setiap orang pasti memiliki nilainya sendiri. Setiap orang pasti memiliki harganya sendiri. Meskipun mereka sering melakukan kesalahan atau bahkan sering diremehkan orang lain. Tidak semua keluarga tumbuh sebagai keluarga yang sempurna. Maka jika keluarga kita terasa aneh, tenang saja, karena itulah tanda kita hidup. Keluarga mungkin penuh kesalahan, tapi di sanalah seseorang belajar arti memaafkan. Cinta dalam keluarga tidak selalu terlihat manis, namun seringkali cinta abadi lahir dalam keluarga. Keluarga bukannya tempat tanpa luka, melainkan tempat luka itu perlahan disembuhkan. Sekarang menurut kalian, motivasi apa yang paling kuat tentang keluarga yang bisa kita ambil dari kisah keluarga Blanders? Apakah kalian pernah merasakan bahwa kesalahan orang tua justru mengajarkan sebuah pelajaran hidup? Apakah pernah orang menganggap keluarga kita aneh, tidak pantas, bahkan seolah tidak layak diterima? Apakah dengan dikucilkan bisa membuat seseorang lebih kuat, atau justru sebaliknya? Dan yang terpenting, apakah layak jika nilai sebuah keluarga ditentukan oleh penilaian orang lain? Mohon tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Cerita kalian mungkin bisa menginspirasi orang lain yang sedang berjuang dalam keluarganya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena dari cerita sederhana, kita bisa belajar makna dari keluarga yang sesungguhnya.